Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan pada yang pertama saya akan sampaikan. Jadi ketika ada proses pembedahan, di situ akan ada respon metabolic injury, di mana ketika ada respon metabolic injury atau kita kenal dengan acute phase respon, di situ ada beberapa rilis mediator. Salah satunya adalah sitokin inflamasi, yang kedua ada faktor hormonal, dan dua-duanya baik faktor. Ketika ada proses pembedahan, baik itu pembedahan mungkin digestif atau yang lain, di situ akan muncul respon metabolik. Respon metabolik ini biasa kita kenal dengan acute phase respon, di mana ketika ada kejadian acute phase respon, itu ada beberapa rilis mediator. Salah satunya adalah faktor hormonal, di situ ada katekolamin, kortisol, glukagon, ADHD, aldosteron, dan growth hormone. Tidak lupa juga peningkatan sitokin. Sitokin yang paling dominan adalah sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi ini ada tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6. Dan dua-duanya ini berpengaruh pada peningkatan katabolisme sehingga menyebabkan pasien akan jatuh ke arah malnutrisi. Kita lihat dari faktor inflamasi. Dari inflamasi ini ada beberapa yang berpengaruh ya, dan pengaruhnya di endingnya itu ada nitrogen turnover atau kadang balance nitrogen ke arah negatif, ada penurunan di massa otot, ada gangguan fungsi di gut dan connective tissue. Nah, sitokin inflamasi ini adalah suatu signal transduksi dalam faktor injury atau faktor stres. Oh ya, bisa mengendalikan itu dengan beberapa nutrisi sediaan. Contohnya yang gampang adalah albumin. Kita bisa mengambil dari ovalbumin atau mungkin dari fish oil. Itu merupakan faktor pengendali. Tapi pengendalian yang kita lakukan bukan berarti kita akan menghilangkan sitokin ini, karena sitokin ini penting. Tanpa signal transduction dalam tubuh kita, ketika kita diserang ada tadi luka, ada stres, tubuh tidak akan bisa mengenali dengan baik sehingga justru recovery-nya akan menjadi lambat. Ya, saya akan berusaha untuk menyampaikan pelan. Saya mohon maaf saya kalau ngomong agak cepat. Ya, jadi kalau metabolic response sendiri itu ada beberapa hal, termasuk yang jelas adalah peningkatan metabolic pathway. Yang kedua adalah akselerasi atau di sini ada penurunan dari lean body mass, ada juga negatif nitrogen balance dan muscle wasting ya. Jadi orang-orang dengan respon metabolic stress ini cenderung berat badan akan turun. Kita bisa lihat dari skeletal muscle proteolysis di sini bahwa faktor trauma itu bisa menyebabkan stimulus yang belum diketahui yang menyebabkan ada katabolisme protein ya. Kita lihat di sini katabolisme protein ada beberapa hal, bisa mungkin masuk ke siklus TCA cycle, ada juga yang berkaitan dengan proses membentukan glukosa dari non-glukosa. Nah, metabolic sendiri pada kondisi stres ini akan sama dengan kondisi starvasi atau pada kelaparan, sehingga banyak sekali pembongkaran atau pembentukan glukosa yang diambil dari zat gizi non karbohidrat seperti dari lemak, dari protein. Kita bisa lihat di gambar. Dan dalam tubuh kita ada beberapa sel yang memang bahan bakarnya itu harus menggunakan karbohidrat ya. Salah satunya adalah brain, otak, dan sel darah. Walaupun memang brain atau otak itu ada adapted terhadap benda-benda keton ya, yang kadang dipakai ini untuk justifikasi orang dengan diet keton ya. Tapi ada sel yang lain, sel darah yang mutlak membutuhkan bahan bakarnya adalah glukosa ya. Jadi ketika dalam kondisi starvasi tadi ada faktor stres karena injury dan lain-lain, maka tubuh akan mementingkan adalah sel-sel yang memang bahan bakarnya menggunakan glukosa. Jadi glukosa dipakai untuk sel tersebut, sementara sel yang lain kadang dipakai dengan proses gluconeogenesis dari non karbohidrat, mungkin dari lemak dulu, setelah itu baru ke arah protein. Tapi dalam kondisi injury akan berbeda dengan starvasi. Ketika starvasi yang akan diambil pertama adalah adiposit atau sel lemak atau free fatty acid, tapi pada kondisi injury protein juga mulai dipecah untuk pembentukan glukosa dalam tubuh. Nah, ini ada beberapa yang metabolisme disorder pada proses injury.
Yang saya kasih tanda kuning ini adalah sesuatu yang mungkin kadang terlihat dari data klinis laboratorium misalnya ya. Jadi pada orang dengan luka atau injury itu akan ada peningkatan dari NH3 ya. Urea di situ akan meningkat, ini hal yang wajar karena ada beberapa pemecahan protein dalam tubuh kita yang meningkat. Setelah itu juga sering terjadi iskemik ya. Ini juga biasa ada retensi H2O atau retensi cairan, retensi natrium, dan ada peningkatan ekskresi dari kalium. Yang lain juga ada akumulasi dari asam laktat, sehingga orang dengan proses pembedahan itu akan merasakan pegal-pegal badannya, sakit, dan lain-lain. Dan ketika nanti proses perbaikan kadang akan diikuti dengan karena pembentukan sel yang banyak, ada kerusakan, terus didukung pembentukan sel yang baru yang banyak, maka kadang asam urat pun akan meningkat karena produksi nukleotid akan meningkat di situ. Dan ini bukan sesuatu yang misalnya harus kita terapi dengan rendah asam urat atau rendah purin. Sama halnya dengan kondisi-kondisi luka serius, injury kadang akan diikuti dengan peningkatan glukos tadi ya. Ini juga belum tentu bahwa orang itu adalah DM yang harus diterapi dengan DM. Itu merupakan suatu stimulus dalam tubuh, stimulus metabolisme dalam tubuh untuk mencukupi kebutuhan energi tubuh. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada penurunan gut perfusion, maka akan ada peningkatan purin atau ada peningkatan asam urat di sini. Ini kaitannya shock ketika pasca bedah digestif. Jadi hal yang wajar, kita perlu mengkaji kalau memang asam urat meningkat, belum tentu itu penyebabnya karena memang pasien menderita gout atau pire. Bisa aja karena penurunan gut perfusion yang terjadi. Nah, setelah proses pembedahan akan terjadi reperfusion atau kembali aliran itu akan diperbaiki dalam tubuh kita. Nah, ketika proses reperfusion ini sangat tergantung dari oksigen supply ya. Dan yang lain adalah zat gizi. Tanpa oksigen supply yang baik, maka akan banyak menghasilkan reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Bisa dalam bentuk superoksid radikal maupun dalam bentuk hidroksil radikal, dan tiga-tiganya ini sifatnya adalah cell destruction. Jadi kalau kita sebagai dietitian kita tidak bisa mengendalikan dengan baik terapi dietnya, maka bisa yang terjadi adalah cell destruction, maka kesembuhan justru akan menjadi lambat di situ. Dan bisa sampai berakhir ke arah MOD atau MOF ya, multi organ disease atau multi organ failure. Ini sebagai gambaran saja kaitannya dengan malnutrisi dengan pembedahan di situ ya. Bahwa semua pembedahan sebenarnya berisiko untuk mengalami malnutrisi ya. Kalau yang kaitan dengan pembedahan yang saya kasih kode kuning itu adalah acute disease or injury related malnutrition. Jadi malnutrisi yang disebabkan karena proses pembedahan atau ada luka. Ini dari ASPEN 2018. Nah, masalah gizinya sendiri apa toh pada pembedahan ini? Masalah gizinya yang jelas adalah absorpsi tadi ya. Jadi kalau saluran cerna itu tinggal kita, kalau belajar tentang diet saluran cerna kita belajar tentang fisiologi, anatomi fisiologi. Jadi ketika di mulut itu fungsinya untuk apa toh? Apakah ada pencernaan atau tidak, ada penyerapan atau tidak? Itu lebih mudah untuk memahaminya ya. Jadi selama pembedahan sendiri ini ada beberapa nutrition problem di situ. Salah satunya adalah efek dari inflamasi tadi, rilis dari beberapa protein piretik atau mediator. Dan protein piretik ini selain tadi berkaitan dengan penurunan lean body mass, berkaitan juga dengan nafsu makan. Jadi orang-orang dengan pasca pembedahan ada faktor stres injury di situ, maka orang itu cenderung akan mengalami anoreksia. Dia daya terima terhadap makan akan turun, mulut akan terasa pahit, timbulnya rasa pahit, nafsu makan turun, terus asupan menjadi rendah. Ini karena pengaruh dari protein piretik yang meningkat pada pasien dengan pembedahan.
Jadi protein piretik ini salah satu dampaknya dia berbanding terbalik terhadap status gizi, berbanding terbalik terhadap albumin, dan dia juga menimbulkan rasa pahit di mulut atau menurunkan taste di situ. Ya. Dan kita sebagai dietitian, pintar-pintar kita edukasi ke pasien bagaimana pasien itu bisa meningkatkan asupan untuk memperbaiki atau mempercepat proses penyembuhan. Jadi setelah postprandial pain atau operasi pasti akan terjadi defisiensi intake. Salah satu penyebabnya adalah karena tadi anoreksia, taste yang menurun di situ. Nah, yang selanjutnya akan terjadi malabsorpsi jika injury itu atau proses pembedahan itu akan dilakukan di saluran cerna yang bagian bawah atau lower gastric intestinal di situ, ya, akan bisa menyebabkan protein loss, ada bakteri overgrowth. Dan kalau bakterial overgrowth ini biasanya dari medis sudah dikendalikan dengan pemberian beberapa antibiotik saluran cerna, dan ini juga tergantung dengan tadi barriernya, bahwa barrier saluran cerna itu juga tergantung dari kita. Salah satunya adalah faktor puasa. Ketika pasien dipuasakan lebih dari 2 kali 24 jam, itu akan menyebabkan beberapa hal terjadi di saluran cerna bagian bawah. Yang pertama adalah atrofi fili-fili usus, yang kedua adalah penurunan GALT atau gastrointestinal associated lymphoid tissue, bariernya saluran cerna bawah, dan yang ketiga adalah penurunan beberapa enzim yang diproduksi saluran cerna, yang salah satu yang paling sensitif adalah laktase. Jadi ketika pasien itu dipuasakan lama, lebih dari 2 kali 24 jam, maka kita harus hati-hati ketika nanti proses pemberian makan. Yang pertama, laktase harus kita pertimbangkan. Yang kedua adalah kaitannya dengan protein glutamin sebagai biofil usus. Di situ harus diperhatikan karena kita mencegah jangan sampai terjadi translokasi bakteri. Ya. Malnutrisi pada saluran cerna ini sangat prevalensinya sangat tinggi. Kalau tadi di slide yang di Esmen itu sampai di atas 55% ya. Ini penyebabnya adalah tadi nutrient loss, bisa karena diare. Ini banyak hal terkait dengan pembedahan saluran cerna, terutama saluran cerna bawah. Kalau saluran cerna atas biasanya tidak terkait dengan diare ya. Diare, ada bleeding yang menyebabkan iron yang losing juga di situ. Ada penurunan asupan makan tadi karena ada peningkatan protein piretik dalam tubuh kita atau sitokinflamasi di situ. Akan menyebabkan pasien itu poor appetite, jadi dia merasa makanan itu tidak enak, makanan itu menjadi pahit ya. Ada malabsorpsi, ini malabsorpsi tergantung ya. Kalau misalnya reseksi usus di bawah, itu berarti ada inflamasi, bisa saja menyebabkan malabsorpsi karena faktor pembedahan itu sendiri, dan mungkin bisa juga kalau ketika ada gangguan, mungkin ada timbul fistula intrakutan setelah itu. Dan yang jelas karena peningkatan katabolisme tadi dari mekanisme proses injury itu di metabolisme tubuh kita akan menyebabkan peningkatan katabolisme, dan ada juga beberapa interaksi obat dan makanan yang akan menyebabkan beberapa zat gizi, salah satunya adalah kalsium dan asam folat, ini karena pemberian steroid ya. Dan ini akan menyebabkan chronic deficiency energi protein intake. Jadi pembedaan saluran cerna bawah ini sebenarnya banyak menyebabkan perubahan kaitannya dengan intake protein maupun energi. Ya. Ini gambaran, ini mungkin lewat saja slide ini. Nah, ini teman-teman mungkin kalau mempelajari ini lebih mudah. Jadi kalau kita tahu anatomi, kita tahu fungsinya atau fisiologinya, ya. Kalau nanti ada patofisiologi digabungkan, akan mudah untuk memahami terapi diet apa yang harus kita berikan. Ini mengingatkan kita saja bahwa misalnya vitamin B12 itu diabsorpsi di mana, protein di mana, Fe di mana, ya, kalsium di mana. Nah,
Kita lanjutkan ke gambar di sini bahwa saluran cerna itu adalah suatu imun dalam tubuh kita yang paling besar, walaupun kadang orang tidak sadar bahwa imunitas paling besar dalam tubuh kita itu adalah saluran cerna. Mungkin kita banyak membicarakan faktor imunitas atau organ imunitas yang lain, sementara yang paling besar dalam tubuh kita sebenarnya adalah saluran cerna. Ini dukungan imunologis pada pasien operasi dan sakit kritis. Jadi tadi di atas dan dari panitia juga disampaikan tentang malnutrisi. Jadi memang dukungan apa yang harus kita berikan untuk pasien operasi, apalagi operasi saluran cerna? Yang pertama adalah tadi imunitas, yang kedua adalah masalah malnutrisi. Kalau bisa-bisa mungkin kita meningkatkan imunitas tubuh pasien dan sebisa mungkin kita menghambat terjadinya malnutrisi. Dan kejadian malnutrisi pada pembedahan saluran cerna penyebabnya kan banyak, tidak hanya karena faktor operasinya. Tadi sudah saya sampaikan di atas ya, ada obat, ada antibiotik ya, ada faktor operasinya sendiri yang menyebabkan gangguan absorpsi. Ini sekedar gambaran saja bahwa dalam tubuh kita itu adalah saluran cerna itu yang paling besar sebagai organ imunitas dalam tubuh kita. Nah, mekanismenya apa? Ini sebagai intestinal mucosal barrier yang tadi saya sampaikan, jangan sampai terjadi translokasi bakteri karena mucosal barriernya yang menurun ya. Dia ada juga kalau kita bicara imunonutrisi, itu kalau untuk saluran cerna adalah glutamin, ini perannya adalah sebagai biofuel di villi usus, sementara tadi bahwa di saluran cerna itu adalah organ imun terbesar, maka dengan pemberian protein glutamin ini juga akan meningkatkan kapasitas dari imun saluran cerna. Dan merupakan beberapa imunonutrisi, ada arginin, ada glutamin, ada mungkin N-acetylcysteine, BCAA, dan lain-lain. Ini rata-rata semua adalah merupakan modulasi respon saluran cerna. Kita bisa melihat modulasi respon radang oleh imunonutrisi di sini bahwa ketika kita memberikan imunonutrisi, maka respon radang itu akan menurun. Nah, kalau kita lanjutkan ke efek reseksi, ini kenapa reseksi yang saya ambil karena dampak yang saluran cerna bawa itu lebih dibandingkan yang atas. Kalau atas kita hanya modifikasi bentuk biasanya, misalnya tadi tumor osofagus atau mungkin tumor mandibula, fraktur mandibula dan lain-lain, kita hanya modifikasi bentuk makanan supaya makanan itu bisa masuk. Tapi kalau reseksi ini akan ada pengaruh terhadap absorpsi beberapa zat gizi. Nah, kita lanjutkan ke kapan toh pasien itu bisa mengkonsumsi makanan. Kalau tadi kan ada beberapa patokan ya, ini mungkin nanti oleh Bu Maya akan disampaikan, saya hanya sedikit mengulas saja ya. Jadi dasarnya adalah kapan GI tract itu berfungsi ya. Ketika GI tract itu berfungsi, maka makanan bisa diberikan. Cuma yang jadi patokan adalah yang pertama adalah osmolaritasnya ya, yang kedua adalah volumenya ya. Jadi jangan lupa semua bahwa ketika kita melakukan test feeding, kita melakukan aspirasi saluran cerna, yang kita lihat adalah color dan volume dulu. Setelah color dan volume itu masuk, misalnya colornya kuning jernih, volumenya di bawah 200 ml, maka kita bisa mulai dengan pemberian makanan atau mulai test feeding. Nah, ketika test feeding yang kita perhatikan adalah osmolaritasnya, bahwa kita akan memberikan dengan low osmolaritas. Low osmolaritas itu bagaimana? Kita akan bandingkan dengan osmolaritas tubuh. Ketika kita memberikan makanan di bawah osmolaritas tubuh, maka itu sudah masuk ke kategori low osmolaritas. Ini mungkin suatu diagram terkait dengan potensi malnutrisi ya. Kemarin dari panitia juga dimintakan tentang perhitungan kebutuhan gizi. Dari beberapa literatur yang saya ambil banyak menggunakan Harris-Benedict atau dengan Aspen Guideline. Nah, pemberian makan untuk pasien dengan badan digestif
atau mungkin dalam kondisi masih persiapan setelah post op dan lain-lain. Prinsip adalah if the gut work, use it. Yang kedua adalah enough but not too much. Jadi kita tidak perlu memberikan makanan terlalu banyak, tapi yang penting adalah cukup, ya. Dan ada beberapa ekses, kalau kita memberikan kalori terlalu tinggi bisa menyebabkan hiperglikemia, ya, bisa nanti dampaknya ada diuresis, juga bisa menyebabkan fatty liver, dan ada ekses dari CO2 production. Ini untuk peningkatan kebutuhan energinya, jadi dikalikan dengan faktor injury, faktor activity. Sedangkan pemberian karbohidrat sama, jadi kita memberikan pada awal mungkin kita tetap memberikan karbohidrat dulu waktu test feeding, bisa dengan air putih atau karbohidrat, dan jangan lupa dalam kondisi pasca operasi idealnya hampir sama dengan critical ill, kita selalu memelihara glukos level. Jangan sampai glukos level itu mengarah di atas normal. Untuk kebutuhan lemaknya kita memberikan, saya ambil dari beberapa dari Aspen, ya, dan fokus pemberiannya adalah di omega 3, ya. Untuk protein kita mulai start bisa dengan 0,8 sampai 1,2, nanti bisa ditingkatkan, ya. Ini adalah to startnya, tergantung nanti untuk rasio non protein kalori nitrogen kita bisa menggunakan hampir sama dengan critical ill, kita menggunakan 100:1. Ini selanjutnya bisa kita tingkatkan kebutuhan proteinnya sesuai dengan kondisi pasien. Untuk cairan kita secara umum juga kita pakai yang dari Aspen, ya. Ini kebutuhan elektrolitnya. Cuma mungkin kadang teman-teman kalau elektrolit mungkin perlu memahami bahwa secara umum satuan internasional itu kan banyak, mili ekuivalen dan lain-lain, kita harus bisa mengkonversikan menjadi miligram misalnya. Nah, terkait dengan terapinya, terapi metabolisme terkait tadi perubahan, ada penurunan imunitas dan lain-lain, ada beberapa imunonutrien yang mungkin bisa kita berikan, salah satunya adalah glutamin, arginin, dan omega 3. Yang lain masih banyak imunonutrien, ada nukleotid, ada vitamin A, ada vitamin C, vitamin E, zinc, taurin, ada juga BCAA dan N-acetylcysteine. Kalau peran glutamin itu sendiri tadi adalah biofuel dari fili-fili usus kita. Jadi glutamin ini menyebabkan barrier usus saluran cerna kita akan menjadi baik, juga menghindari terjadinya atrofi di fili-fili usus. Dan glutamin itu di mana toh? Glutamin sendiri ada sebenarnya di otot yang paling banyak, sehingga pada pasien-pasien yang kurus tidak berotot kita harus memperhatikan pemberian glutaminnya. Ini efeknya mungkin kita lewati saja. Saya lanjutkan ke arginin. Jadi arginin ini juga sama, dia akan meningkatkan sistem imun kita, dan arginin salah satu turunannya adalah nitric oxide. Nitric oxide ini punya efek vasodilator. Jadi vasodilator itu dia punya efek melebarkan pembuluh darah di situ, sehingga aliran darah ke arah luka akan semakin, vaskularisasi ke arah luka itu akan semakin baik, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat di situ karena peran dari arginin. Yang berikutnya adalah fish oil. Fish oil ini hampir sama dengan albumin. Fish oil ini punya efek anti-inflamatori. Jadi walaupun tadi saya sampaikan bahwa protein kreatik baik yang itu pro-inflamatori maupun anti-inflamatori, dua-duanya bagus untuk tubuh kita karena itu sebagai signal transduction. Tapi kita bisa mengendalikan, karena kalau terlalu tinggi protein kreatik ini akan menyebabkan tadi nafsu makan turun, ada penurunan taste di situ, mulut rasanya pahit, ada penurunan berat badan yang berlebihan di situ. Kita bisa mengendalikan agar ini tidak terlalu tinggi dengan cara kita mempercepat proses penyembuhannya di situ. Jadi pemberian fatty acid atau omega 3 ini
Bisa diberikan, tapi tetap kita harus memberikan perbaikan status gizinya. Karena tanpa perbaikan gizi kita hanya memberikan antiinflamasinya, kadang bisa menutup dampak kaitannya dengan bahwa protein piretik itu sebagai signal transduction dalam tubuh kita. Ini sekedar genetic function recovery-nya, mungkin bisa teman-teman baca sendiri ya. Indikasi refeeding mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Maya. Ini sekedar gambaran saja atau kenapa kita pakainya 200 ml untuk volume, bahwa pasien itu bisa dilanjut untuk tes feeding atau tidak. Dasarnya adalah ini, bahwa total salivary per day itu adalah 1.500 ml, sementara total gastric secretion per day adalah 3.000 ml, dibagi dalam 24 jam akan didapatkan sekitar 188 ml per jam, sehingga kalau hasil aspirasinya sudah di bawah 200, sudah layak untuk dilakukan pemberian makanan. Ini mungkin juga yang ini akan diberikan oleh Bu Maya. Nah, monitoring evaluasi terkait dengan tadi kaitannya metabolisme disorder pada pasien bedah, itu paling tidak kita akan melihat yang bawah adalah hiperglikemia, terjadikah itu atau tidak, hipoalbuminia akan terjadi atau tidak, dan elektrolit abnormalitis di situ. Kalau ada perubahan elektrolit, bisa saja karena faktor losing atau karena ada misalnya ke arah sepsis di situ, atau karena asidosis. Sama dengan hiperglikemia, ini juga bisa karena multi organ disease atau juga bisa karena asidosis. Kalau hipoalbuminemia ini akan menunjukkan bahwa ketika albumin masih rendah terus, kemungkinan protein piretik masih tinggi, berarti luka belum membaik di situ. Terima kasih Pak Yudi, mungkin itu materi yang saya bawakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus Bapak Dr. Agus. Aplaus virtual, kita bersama-sama ya. Langsung saja Pak Agus, kita lanjut ke sesi diskusi. Sudah ada banyak sekali nih Pak Agus pertanyaan yang masuk dan bagus-bagus sekali. Sudah kita filter dan kita klaster pertanyaannya. Untuk term yang pertama 3 pertanyaan dulu ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Ibu Anis Nurlaili, RSD Dr. Subandi Jember. Dari Jember nih Pak Agus nih. Pada pasien reseksi usus, bagaimana tahapan pemberian dietnya? Kira-kira bentuk makanan yang sesuai bagaimana dan rutenya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Rizka di RSUD Karawang. Bagaimana mengenai metabolisme dan tata laksana gizi pasien kolonostomi karena atresia ani atau hip strong pada anak? Dan terakhir nih untuk sesi diskusi yang pertama ini dari Ibu Anggun Prameswari di Rumah Sakit PKU Mayong Jepara. Pertanyaannya kepada Pak Agus, pada pasien post-op peritonitis bagaimana metabolismenya dan pengaturan dietnya pasca operasi? Oke, 3 pertanyaan dulu ya Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya nanti setelah dibahas. Terima kasih. Yang pertama dari Ibu Anis Jember kaitannya dengan pasien reseksi, bagaimana tata laksananya. Jadi kalau pasien reseksi sebenarnya ada beberapa
pengembangan pemberian nutrisi dari beberapa center. Kalau kita lihat yang dari luar ya, pasien terseksi kadang tidak perlu dipuasakan. Dia setelah masa anestesinya selesai dan lain-lain sudah bisa diberikan makanan, tapi dalam bentuk cair di situ, cair dan hanya sekitar 400 ml diberikan per drip. Jadi pemberiannya hampir sama kayak infus set, cuma ini adalah bisa NGT set di situ tapi langsung ke saluran cerna dan diteteskan dalam 24 jam. Jadi 400 cc dalam 24 jam itu kan sangat pelan sekali di situ. Dan ada beberapa jurnal mengatakan itu bahwa pemberian early enteral feeding ini justru dampaknya bagus karena akan tetap menjaga kompaksitas dari barrier mukosa usus ya. Di situ maka tadi atrofi fili bisa dikendalikan, penurunan CALT juga dikendalikan, dan ada pengendalian terhadap penurunan enzim saluran cerna. Tapi kalau mungkin di lapangan ya di tempat kita beberapa masih menggunakan puasa ya. Nah, kapan itu akan diberikan? Yang pertama tadi adalah GI tract berfungsi. GI tract berfungsi biasanya kita menggunakan adalah peristaltik ya. Ketika peristaltik itu berfungsi, biasanya yang dipakai adalah bising usus. Bising usus itu ada beberapa kategori ya. Ada bising usus negatif, jelas itu dipuasakan. Nanti bising usus positif itu juga ada positif normal, positif meningkat, positif melambat. Tapi kalau positif kita sudah bisa melakukan pemberian di situ ya. Itu dari sisi peristaltiknya. Yang kedua, kalau reseksi saluran cerna kita juga akan melihat drainnya, karena itu sebagai indikator bahwa walaupun mungkin peristaltik sudah berjalan mungkin lemah di situ ya, tapi kalau produksi drain masih tinggi berarti luka, mungkin reseksi end to end yang dilakukan itu masih udim. Ketika masih udim berarti perfusinya masih sangat terganggu perfusinya, karena ketika saluran cerna itu udim yang tadinya mungkin diameternya misalnya 3 cm saja atau 5 cm itu kan menjadi turun mungkin hanya 1 cm, bahkan bisa tertutup di situ perfusinya. Jadi kalau reseksi saluran cerna banyak yang dipertimbangkan selain tadi faktor peristaltik. Yang kedua adalah drainnya produktif atau tidak di situ ya. Nah, kalau ini baik-baik saja maka akan kita lanjutkan ke aspirasi cairan lambung. Kalau dia dipuasakan lebih dari 2 kali 24 jam, akan dilakukan aspirasi. Ketika hasil aspirasinya colornya warnanya kuning jernih, berarti aman untuk diberikan. Tapi jangan lupa, kita akan melihat juga volume, atau biasa kita kenal adalah GRV, gastric residual volumenya di situ. Ketika gastric residual volumenya memenuhi sampai di bawah 200, aman untuk kita lanjutkan test feeding, mungkin dengan air atau dengan mungkin sediaan yang lain, glukos juga boleh, tapi ingat osmolaritas harus di bawah osmolaritas tubuh kita. Osmolaritas tubuh kita kan 295 ya, pokoknya di bawah 300 lah, itu akan aman diberikan ya. Setelah itu akan bertahap dinaikkan tergantung dari kondisi pasien. Pelan-pelan akan kita naikkan ke arah lunak, nanti saring, terus nanti lunak sampai ke makanan biasa. Tapi setiap kali pemberian itu, kalau di kita, mungkin di rumah sakit kami ya, kita menggunakannya adalah yang 20 cc test feedingnya. Ada beberapa dokter yang menggunakan 100 cc langsung klaim 4 jam, setelah itu diaspirasi, kalau hasilnya di bawah 200 dilanjut. Ada juga yang menggunakan 20 per jam. Jadi selama 4 jam masuk 80 cc, setelah itu diklaim selama 4 jam. Setelah 4 jam diklaim akan diaspirasi. Ketika hasil aspirasinya di bawah 200 akan dilanjutkan untuk pemberian makan. Dan volume akan kita tingkatkan itu sekitar 15 sampai 25 cc per jam. Nanti kalau sudah mendekati dia sampai 100 cc atau di atasnya, nanti akan kita berikan sama seperti frekuensi orang normal, misalnya 6 kali pemberian di situ. Kalau udah di atas 100 ya, misalnya 150 cc dan itu udah diberikan 6 kali, tidak akan diberikan per jam atau per 2 jam di situ. Mungkin begitu Mas Yudi yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Rizka tentang bagaimana metabolisme pada pasien kolostomi atau pada pasien hisprung. Sebenarnya
Pada pasien kolostomi atau pasien hisprung yang dilakukan kolostomi juga mungkin ya. Hisprung yang dilakukan kolostomi sama dengan pembedahan yang lain dan ini sebenarnya relatif lebih ringan, tergantung sih. Hisprung juga teknologi yang terbaru kan kadang tidak dilakukan kolostomi, hanya dilakukan sayatan pada saraf tertentu, dia tidak perlu dilakukan kolostomi, maka pemberian makan juga tahapannya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang dilakukan kolostomi, kita pemberian makan sebenarnya biasa-biasa aja toh. Yang kita hindari kan cuma jangan sampai di stomatanya itu sakit atau iritasi di stomata. Untuk menghindari iritasi di stoma itu, stoma. Iritasi di stoma itu yang kita lakukan adalah tadi nutrisi yang paling penting, yang kedua adalah kebersihan. Sebenarnya kalau selain nutrisi adalah tentang taste, kadang mungkin ada beberapa makanan sediaan biokimiawi dari makanan ya, itu misalnya pedas dan lain-lain, itu akan mengganggu ketika keluar di stoma. Sedangkan proses metabolismenya sama dan harusnya kalau hanya kolostomi dampak terhadap nutrisi harusnya tidak ya. Jadi misalnya terhadap malnutrisi barang kolostomi tidak seperti itu karena dia hanya di bawah. Yang perlu kita perhatikan tadi kalau kita lihat dari fungsinya, kolon itu adalah penyerapan dari air yang paling banyak, air dan mineral, dan ada sedikit produksi vitamin B12 dan ada sedikit produksi dari asam lemak rantai sedang di situ. Jadi yang perlu diperhatikan adalah asupan cairan pasien ini jangan sampai kekurangan karena dengan dilakukan kolostomi asupan absorpsi air itu akan menurun pada pasien tersebut ya. Yang ketiga dari Ibu Anggun, aduh saya lupa pertanyaannya Mas Yudi. Dari Ibu Anggun Prameswari, Gus, Rumah KU Mai Jepara. Iya. Ya, pada post-op peritonitis bagaimana metabolisme? Peritonitis, oke, iya. Bagus. Ya, terima kasih Pak Yudi. Pada peritonitis ini memang peritonitis itu kan peradangan di seluruh saluran cerna, di tempatnya saluran cerna di situ. Biasanya kalau peritonitis apalagi misalnya mengenai omentum dan lain-lain, di mana omentum di situ kebanyakan penyusunnya adalah albumin, maka pasien-pasien ini biasanya akan lebih cepat jatuh ke arah hipoalbumin. Ketika dia jatuh ke arah hipoalbumin, proses penyembuhan luka itu akan lebih lambat di situ. Jadi pemberian makan tetap kita menggunakan tahapannya sama tadi seperti yang pertanyaan yang pertama ya. Tahapannya sama seperti itu, cuma nanti kalau memang sudah stabil pemberian makan, ada baiknya kita akan menambahkan beberapa sediaan nutrisi yang banyak mengandung albumin untuk meningkatkan albuminnya, karena dengan peningkatan albumin nanti proses penyembuhan luka itu akan lebih baik. Karena tadi ketika pembedahan saluran cerna secara umum sebenarnya, apalagi kalau peritonitis itu kan keseluruhan ya, yang lain pun ketika pisau bedah itu masuk sampai ke dalam, itu akan memotong beberapa jaringan omentum. Omentum ini kan yang jaringan bening itu semua terdiri dari albumin, maka albumin pasien-pasien seperti ini pasti akan cepat sekali turun ya. Kita yang antisipasi adalah jangan sampai albumin yang turun ini justru nanti ada efek negatif. Satu, proses penyembuhan menjadi lambat, imunitasnya juga menurun. Begitu Pak Yudi, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Agus, aplaus virtual. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih Pak Agus nih. Menarik sekali pertanyaannya dari Asri, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Nah, Bu Asri ini bertanya nih Pak Agus nih, bagaimana sih cara menghitung osmolaritas? Nah, kemudian terkait dengan tes feeding itu bagaimana cara menghitungnya juga. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Bina di Rumah Sakit Daerah Subandi Jember. Pada enteral feeding post operasi, nah apakah ada perbedaannya enteral yang diberikan langsung lewat lambung, kemudian dengan usus 12 jari dan usus halus? Perbedaannya kira-kira ada apa aja gitu Pak? Kemudian yang pertanyaan ketiga dari Ibu Ovi di Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Mulih nih Pak, wah jauh juga ya Prabu Mulih. Apakah boleh pasien post-op saluran cerna diberikan makanan cair susu? Ya, kenapa nih kalau boleh kira-kira seperti itu? Baik,
Ya, kepada Pak Agus, persilahkan. Yeah. Terima kasih Pak Yudi. Yang pertama dari Ibu Asri dari Gombong. Bu Asri, tetangga. Ya, bagaimana menghitung osmolaritas? Menghitung osmolaritas memang ada rumus kimiawinya sendiri, tapi kalau Ibu Asri pengen yang mudah, Ibu Asri bisa baca di Krauss ya. Di Krauss itu ada jembatan kedelainya, jembatan keledai. Jembatan keledainya di situ bahwa kalau menghitung osmolaritas, kalau bahannya itu dari karbohidrat, kita akan menghitung adalah kadar karbohidrat dalam gram dalam 1 liter. Ya, jadi gram karbohidrat dalam 1 liter kita kalikan 5. Ya, kalau itu sediaannya dari protein adalah gram protein dalam 1 liter kita kalikan 10. Kalau itu kandungannya adalah lemak atau elektrolit, misalnya elektrolit pump yang banyak dipakai, elektrolit maintenance ya, natrium NaK, itu dikalikan 2 ya. Kalau mix ya tinggal digabung, ditambah-tambahkan, dibagi total gitu. Jadi kalau misalnya yang gampang, misalnya osmolaritas dari D5 itu berapa toh? Di 5% kalau tidak salah kan sekitar 225 atau berapa itu ya yang terpasang di plafon. Tapi kalau dengan hitungan ini berarti kan sekitar 250 osmolaritasnya ya. Kalau misalnya kalau di Jawa Tengah nih Bu Asri, mungkin di Gombong juga sama ya. Kadang ada yang dokter bedah itu minta tes feedingnya nggak pakai aqua, nggak pakai air, tapi makanya adalah air gula. Itu kayaknya Jawa Tengah banyak tuh yang mintanya itu. Maka kita akan membuat sediaan supaya osmolaritasnya di bawah 300 atau di bawah 295 tadi osmolaritas tubuh kita. Maka kita akan membuat sediaan adalah 50 gram gula kita larutkan dalam 1 liter. Jadi 50 dalam 1 liter, maka itu 250. Osmolaritasnya aman untuk kita berikan. Kenapa kita harus memperhatikan osmolaritas? Karena tadi kalau kita memberikan osmolaritasnya tinggi, yang akan terjadi adalah justru cairan akan ditarik ke arah lumen usus ya. Lumen usus akan penuh di situ. Kalau dalam kondisi tadi misalnya pasca bedah saluran cerna, ini akan berbahaya, bisa menyebabkan distensi, nanti bisa menyebabkan lepasnya anastomose. Mungkin kalau kondisinya baik, yang akan terjadi adalah ketika ada tadi distensi, ada penarikan cairan dari luar lumen usus masuk ke lumen usus penuh, yang terjadi adalah peristaltik rush, secepat mungkin membuang isi usus. Yang terjadi adalah pasien diare di situ. Jadi kita harus memperhatikan betul osmolaritasnya. Yang kedua, tes feeding. Tes feeding ini tadi sudah tak sampaikan, kita bisa menggunakan air putih ya atau aqua, kita bisa menggunakan air gula juga bisa, karena ada beberapa dokter di Jawa Tengah itu pakainya air gula. Tapi yang penting itu adalah osmolaritasnya. Dasar kita melakukan tes feeding adalah tadi ketika peristaltiknya sudah, dry-nya sudah mulai berkurang produksinya, berarti udim di saluran cerna yang end to end tadi penyambungan itu sudah berkurang ya. Kita bisa melihat CRV-nya, sekalian kita lihat color-nya. Kalau itu sudah memenuhi kaidah-kaidahnya, kita sudah bisa melakukan tes feeding ya. Yang berikutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Bina ya tentang enteral feeding yang bisa diberikan post-op, yang di post-op, apakah ada beda antara yang kita berikan di lambung, di usus 12 jari sama di ilium? Berbeda Ibu, kita patokannya adalah masalah pencernaan, digestinya. Jadi proses digesti terakhir itu adalah di duodenum. Di duodenum di situ ada 2 lubang yang menghasilkan enzim yang mengakhiri pencernaan makanan dalam tubuh kita. Ada ductus choledochus sama ductus pancreaticus ya. Kalau ductus choledochus mungkin hanya kaitannya dengan lemak ya, emulsi lemak dan lain-lain, mungkin dengan diberikan MCT selesai gitu. Tapi yang dihasilkan oleh ductus pancreaticus, di situ kan ada lipase pankreas, protease pankreas, amilase pankreas. Ini adalah proses pencernaan terakhir dari zat gizi. Otomatis kalau kita memberikan lambung, mungkin kita memberikan dalam bentuk polimerik aman-aman saja ya. Tapi kalau kita memberikan langsung ke usus 12 jari, maka kita harusnya memberikan sediaan dalam bentuk siap serap yang tidak membutuhkan lagi pencernaan di duodenum yang terkait dengan tadi enzimatik, di situ pencernaan enzimatik.
Jadi semua yang diberikan ke saluran cerna bawah tidak membutuhkan lagi pencernaan baik mekanik maupun enzimatik. Jadi mungkin kalau karbohidrat ya kita memberikan dalam bentuk glukos, kalau protein kita memberikan dalam bentuk protein hidrolyze, di situ hidrolyze semua dalam bentuk hidrolyze karbohidrat, hidrolyze protein, hidrolyze lemak, atau lemak biasa kita memberikan dalam bentuk MCT, karena MCT ini tidak membutuhkan emulsi dari garam-garam pedu yang diproduksi dari ductus coledochus ya. Jadi ada perbedaan. Tapi kalau misalnya langsung dibuatkan stoma di ilium ya sama dengan yang usus 12 jari, tidak ada perbedaan. Cuma yang perlu diperhatikan kalau stoma itu langsung masuk ke ilium, ada beberapa yang proses absorpsinya terjadi di duodenum maupun di ilium yang harus diperhatikan jumlahnya. Mungkin akan perlu suplementasi atau pemberian melalui parenteral feeding ya. Karena di sini juga kalau langsung ilium berarti proses absorpsi itu kan semakin pendek di situ, enggak panjang, dan ada beberapa yang absorpsinya memang terjadi di duodenum, ada di yeyunum, ini diperhatikan ya. Yang pertanyaan ketiga dari Ibu Ovi dari Prabu Mulih, post op apakah boleh diberikan susu ya? Kalau pemberian susu ya tadi ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah osmolaritasnya ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan tadi, apakah pasien ini dipuasakan lebih dari 2 kali 24 jam. Kalau lebih dari 2 kali 24 jam secara teoritis enzim saluran cerna akan terganggu, dan yang paling sensitif adalah laktase. Jadi otomatis kita harus memilih paling tidak adalah mungkin low laktase, atau mungkin kita pilihkan yang free lactose di situ. Kalau kita memberikan low lactose atau free lactose mungkin bisa dipertimbangkan di situ. Jadi kalau masalah boleh atau tidak, yang pertama adalah tadi osmolaritasnya bagaimana. Kalau kita memberikan osmolaritasnya hipoosmolar, tidak apa-apa kita berikan. Ya, yang berikutnya adalah tentang laktase tadi, karena ketika ada tadi puasa lebih dari 2 kali 24 jam atau reseksi dilakukan di saluran cerna bawah ya, di gastrointestinal yang bagian bawah, bagian lower, pasti laktase akan terganggu di situ. Maka kita akan memberikan yang free lactose. Terima kasih Pak Yudi. Iya, terima kasih Pak Agus untuk term kedua sesi diskusi. Sangat seru sekali ya Pak, ternyata banyak banget ilmu dan manfaat yang kita bisa optimalkan dari sesi diskusi ini. Lanjut ke term ketiga nih Pak, ternyata masih antusiasme dari teman-teman ASDI ini masih tinggi Pak, banyak sekali pertanyaan. Ini 3 pertanyaan terakhir untuk Pak Agus. Iya. Sangat seru sekali. Ini pertanyaannya dari yang pertama. Dari Bogor nih, Rumah Sakit Senior Bogor, dari Ibu Rini. Menanyakan, di rumah sakit kami pasien dengan sepsis dan pasien dengan COVID-19. Nah, ini terkait dengan COVID-19 juga nih Pak Agus. Diberikan terapi yogurt sesuai instruksi di DPJP. Nah, seberapa efektifkah yogurt dalam penyembuhan sepsis? Kemudian, pertanyaan yang kedua, dari Anti Rumah Sakit UKM, apakah pemenuhan arginin dan glutamin kita bisa menentukan jumlahnya? Kemudian ini hampir sama dengan Ibu Rini, benarkah terapi yogurt efektif untuk penyembuhan pasien sepsis? Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak Agus nih, dari luar pulau nih, Pulau Sumatera, dari Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Lampung, dari Ibu Enda. Pertanyaannya adalah, pada pasien ileus obstruktif dari segi malnutrisi, apa yang harus diperhatikan? Baik, terima kasih. Kita langsung saja kepada Agus, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan term 3. Terima kasih Pak Yudi. Yang dari Ibu Rini ya, kaitannya dengan sepsis dan COVID-19, boleh tidak diberikan yogurt? Mungkin pertimbangan dari DPJP adalah masalah sepsis, ada beberapa yang memang disebabkan
karena tadi translokasi bakteri dari saluran cerna. Ketika gut barrier itu menurun, maka terjadi translokasi bakteri bisa menyebabkan sepsis atau multi organ disease atau multi organ failure di situ. Dasar pemikirannya mungkin karena dengan pemberian probiotik itu atau menambahkan beberapa biota yang punya efek bifidobakterial atau punya efek positif, ini bisa menghambat terjadinya translokasi bakteri di situ. Memang saya sudah baca beberapa jurnal terkait dengan pemberian probiotik pada pasien COVID-19 di situ memang, dan saya anggap tapi dari jurnal itu sepertinya belum terlalu established ya jurnalnya itu. Cuma kalau dasar pemikirannya adalah tadi untuk mencegah terjadinya translokasi bakteri dengan kita memberikan probiotik atau bifidobakteria, dia akan menghambat terjadinya tadi bakteri negatif itu masuk ke sawar usus di situ ya. Dasarnya itu sama dengan yang Bu Anti ya. Terus untuk yang pertanyaan Bu Anti kaitannya dengan dosis glutamin dan arginin itu memang ada Bu. Ibu bisa browsing Bu di kalau kita kan pakainya AKG ya, jangan pakai yang AKG Bu. Itu kalau untuk glutamin arginin ada dosnya. Mungkin kalau Ibu berkenan Ibu, saya ada materi, tapi kalau sekedar jumlah glutamin yang direkomendasikan untuk pasien-pasien kritis atau pembedaan saluran cerna itu antara 3 sampai 15 gram glutamin. Jadi kalau orang itu kebutuhannya dalam sehari misalnya 60 gram, kita bisa memberikan sekitar 3 sampai 15. Jadi memang angka-angka itu juga tidak established ya, masih pakai angka-angka perkiraan. Kita bisa baca dari beberapa kajian dari ASPEN maupun ASPEN kaitannya dengan pemberian ini. Ada arginin juga sama, dosisnya juga tidak terlalu banyak. Dan mungkin apa ya, kendala bagi kita karena satu DKBM ya, DKBM di Indonesia belum selengkap itu. Yang kedua, AKG di kita juga apa ya, kalau untuk sampai ke esensial itu misalnya untuk kasus ini kebutuhan glutamin berapa, arginin berapa masih belum di situ. Mungkin ke depan nih PR-nya Mas Yudi dan lain-lain ketika ngambil S2, S3, Bu Meliana itu nanti meneliti kebutuhan glutamin untuk orang Indonesia. Karena saya punya keyakinan kebutuhan zat gizi itu juga dipengaruhi faktor genetik, faktor ras dan lain-lain. Jadi kadang mungkin kita tidak boleh serta-merta ngambil dari yang banyak dipakai kan ras Kaukasian ya, yang banyak dipakai. Belum tentu itu sama dengan kita karena tadi faktor genetik itu sangat berpengaruh ya. Jadi apa kita itu adalah dari makanan kita. Sementara ya kalau kita belajar nutrigenomik, nutrigenetik di situ itu kita akan apa ya, kita masih tenaga gizi kita masih jauh gitu. Jadi gitu Ibu Anti ya. Yang kaitannya dengan Bu Endah, kaitannya dengan ileus obstruktif. Bagaimana? Ileus obstruktif, ileus itu kan ada dua ya Bu, ada ileus paralitik dan ileus obstruktif. Kalau paralitik kita puasakan dulu sampai peristaltiknya aktif baru kita bisa memberikan. Kalau obstruktif tergantung Bu, tergantung obstruksinya di mana. Kita bisa memberikan di bawah itu. Jadi kalau ileusnya mungkin di duodenum, kita bisa memberikan per yeyunum. Kalau di yeyunum kita bisa memberikan per ileum. Jadi nanti kan ketika ileus obstruktif kita bisa komunikasi ke DPJP, dok, ini obstruksinya di bagian mana? Atau mungkin kita bisa baca beberapa pemeriksaan fisik pencitraan, misalnya di situ akan kelihatan obstruksinya di mana. Ketika yang di atas obstruksi itu ya kita jangan berikan di atas, ya kita akan berikan di bawah yang terjadi obstruksi di situ. Jadi jangan sampai kalau hanya ileus obstruktif kita puasakan total, tidak perlu, karena tadi tinggal dilihat obstruksinya di mana. Mungkin juga karena tumor juga bisa, atau mungkin hal-hal yang lain ya, bisa juga karena tadi tumor, cancer dan lain-lain terjadi obstruksi di situ. Jadi
tinggal kita siasati, kita bisa berikan di bawahnya. Sekarang kan teknologi pemberian makanan, apalagi di rumah sakit RSCM tempatnya Pak Yudi ya, mungkin sudah canggih di situ ya, mungkin ada NCT, ada ya, mungkin juga sudah pakai teknologi endoskopi dan lain-lain, itu kan sekarang sudah sangat berkembang ya. Pemberiannya itu juga sudah per drip, rata-rata sudah tidak per bolus lagi, kecuali kalau mungkin diberikan per NGT hanya ke lambung mungkin per bolus, tapi kalau diberikan ke saluran cerna tidak bisa kita berikan per bolus, harus kita berikan per drip, karena kalau per bolus bisa menyebabkan tadi distensi di situ, distensi banyak, malah punya efek negatif banyak di situ. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Agus. Kita berikan aplaus secara virtual kepada Bapak Dr. Agus, luar biasa materinya yang sangat-sangat advance dan sesi diskusinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehingga ada beberapa simpulan yang bisa saya tarik dari sesi diskusi yang tadi Pak Agus telah jabarkan. Yang pertama nih terkait reseksi usus, untuk pemberian makanannya pada reseksi bisa ke saluran cerna itu 400 cc dalam 24 jam dan disarankan untuk dilakukan early enteral karena bagus untuk menjaga barrier usus ya Pak ya. Kemudian untuk tahapannya dinaikkan pelan-pelan mulai dari makanan cair dengan dilihat beberapa indikator untuk tes feedingnya, antara lain adalah GRV-nya kurang dari 200 ml dan osmolaritasnya untuk makanan cairnya di bawah 300 ml atau hipoosmolaritas. Kemudian tentang kolonostomi, pemberian makanan biasa saja bisa diberikan, namun kita harus jangan sampai terjadi iritasi di stoma karena bisa terjadi gangguan metabolisme lebih lanjut. Dan yang perlu kita perhatikan untuk kolonostomi itu adalah asupan cairan. Jangan sampai pasiennya kekurangan cairan. Lanjut untuk menghitung osmolaritas, tadi ada rumusnya, nanti mungkin kita bisa berlatih sendiri rumusnya. Dan untuk enteral feeding dan organ saluran cerna itu berbeda-beda. Jadi untuk di organ misalnya adalah ileum atau duodenum, itu jenisnya juga berbeda. Terkait dengan pemberian makanan cair atau susu yogurt, nah, untuk COVID-19 ternyata informasi yang didapatkan untuk penambahan bifidobakteria dan probiotik itu dapat menghambat translokasi bakteri. Nah, baik, itu saja, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Dr. Agus. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya, kemudian sesi diskusinya sangat bermanfaat juga nih bagi kita semua dan teman-teman ASDI.